Ribuan warga berebut gunungan apem di pelataran makam Ki Ageng Wonolelo, Sleman, Yogyakarta. Dari atas tower apem disebarkan ulama desa untuk warga. Meski berdesakan, warga menyambut acara ini penuh sukacita. Dalam waktu singkat, 2 ton apem ludes. Kesini sama siapa aja Ibu? Sama anak, sama ibu, sama tetangga semuanya di sini ya. Ibu, Jatuh 2 kali kan Mas, tapi apa dapat ini ngalah berkah Mas, wong Jawa jenenge Mas. Semangat. harapannya gimana Ibu setelah dapat apem ini Bu? Seneng banget, walaupun tadi berjatuh-jatuhan, beruyuk-uyukan, tetapi seneng banget Mas. Mudah-mudahan tahun depan lebih seru lagi. Acara ini digelar sebagai rasa syukur masyarakat atas karunia Tuhan memberikan rezeki, kesehatan, keselamatan, dan ketentraman. Beberapa itu akan menyumbang sehingga diperkirakan itu sekitar 2 ton. Apem itu afum, itu memaafkan. Jadi sesepuh mengajarkan pada kita bahwa berilah maaf pada orang lain sebelum orang lain itu minta maaf pada kita. Tradisi berebut apem digelar bulan Safar setiap tahun atau bulan kedua dalam kalender Islam selama kurang lebih 14 hari. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Halo pemirsa, 2 bulan jelang masa jabatan berakhir, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle. 3 menteri dari PD Perjuangan dan Nasdem disingkirkan dari kabinet. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin bebas bersyarat setelah 8 tahun jalani masa tahanan dari vonis 20 tahun penjara. Jessica mendapatkan remisi super besar, hampir 5 tahun hingga bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Meski demikian, Jessica harus melakukan wajib lapor hingga Maret 2032. Setelah 8 tahun jalani masa tahanan, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan kopi sianida Mirna Salihin bebas bersyarat dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur Minggu pagi. Meski divonis 20 tahun penjara lantaran terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna, Jessica bisa lebih cepat bebas lantaran mendapatkan remisi besar 58 bulan 30 hari. Ini berarti Jessica mendapatkan potongan hukuman hampir 5 tahun penjara. Dengan remisi ini, Jessica berhak mengajukan pembebasan bersyarat. Jessica juga dinilai berkelakuan baik saat di lapas. Meski demikian, Jessica tetap bersikukuh tidak bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Setelah bebas bersyarat, Jessica tetap harus menjalani wajib lapor hingga Maret 2032.
Kasus pembunuhan Mirna Salihin Januari 2016 menarik perhatian publik. Mirna tewas usai minum es kopi Vietnam yang dipesankan Jessica di sebuah kafe di mal di kawasan Jakarta Pusat. Kontroversi muncul dalam kesaksian dan pembuktian di persidangan. Bahkan sulit untuk membuktikan bahwa Jessica pernah memasukkan sianida atau mendekati gelas es kopi Vietnam milik Mirna. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso di Januari 2016 menarik perhatian publik. 32 kali persidangan dengan puluhan saksi hingga akhirnya Jessica divonis bersalah membunuh teman dekatnya Wayan Mirna Salihin. Dan berikut adalah kronologi perjalanan kasus Jessica dalam kasus kopi sianida. Pada 6 Januari 2016, peristiwa berawal saat Jessica bertemu Mirna dan Hani di mal di Jakarta Pusat. Mirna tewas usai meminum es kopi Vietnam yang dipesankan oleh Jessica. Hasil otopsi mengatakan ada racun sianida di lambung Mirna sekitar 3,75 mg. Lalu pada 29 Januari 2016, Jessica ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap polisi di hotel di Mangga 2, Jakarta Utara. Lalu perjalanan sidang Jessica begitu panjang. Setelah 32 kali sidang, 27 Oktober 2016, Jessica divonis 20 tahun penjara. Hakim menyebutkan Jessica terbukti bersalah, motifnya sakit hati dan dendam kepada Mirna. Lalu pada 7 Maret 2017, Jessica mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun ditolak. 21 Juni 2017, permohonan kasasi Jessica ditolak Mahkamah Agung. Kemudian pada Desember 2018, Jessica mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, namun lagi-lagi ditolak MA. Pada tanggal 18 Agustus 2024, setelah 8 tahun jalani hukuman, Jessica bebas bersyarat karena mendapatkan remisi super besar 58 bulan 30 hari. Dengan remisi ini, Jessica berhak mengajukan pembebasan bersyarat karena memenuhi kriteria. Di antaranya adalah telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Ya, usai bebas bersyarat, apakah ada langkah hukum lain yang akan dilakukan Jessica dan kuasa hukumnya? Kita tunggu saja nanti. Pemirsa, 2 bulan jelang masa jabatan berakhir, Presiden Joko Widodo kembali mengocok ulang susunan kabinet. 2 posisi menteri termasuk dari PD Perjuangan disingkirkan dari kabinet. Jokowi juga melantik Kepala Badan Gizi Nasional untuk menangani program makan gratis di pemerintahan Prabowo Gibran. Dua bulan sebelum habis masa jabatan, Presiden Jokowi justru melakukan reshuffle kabinet. Reshuffle kali ini merupakan ke-11 kalinya dilakukan Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya sejak 2019. Dalam reshuffle kabinet hari ini, 3 menteri baru dilantik menggantikan menteri dari partai non-pendukung Prabowo. Di antaranya Supratman Andi Aktas dilantik jadi Menkumham menggantikan menteri dari PDIP Yasona Lauli. Supratman merupakan politisi Gerindra yang duduk di DPR RI. Kursi Menteri ESDM juga diganti, kini diisi Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi. Bahlil menggantikan posisi Arifin Tasrif, sosok yang dikenal dekat dengan PDI Perjuangan. Saya yakin semua pasti punya strategi ya, masing-masing punya style kepemimpinan. Justru tantangan bagi kita lah dengan waktu yang ada kita harus mampu memberikan kontribusi kita yang terbaik kepada bangsa dan negara. Sementara itu, posisi Menteri Investasi Kepala BKPM diisi Rosan Roslani yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Untuk sisa waktu 2 bulan ini ya kita berikan yang terbaik dan karena kebetulan juga Menteri Investasi sebelumnya adalah udah seperti ini adik saya sebetulnya, jadi kita komunikasi sangat baik. Jokowi juga melantik Wamenkominfo Angga Raka Prabowo yang merupakan sekretaris pribadi Prabowo. Jokowi juga melantik Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, serta Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Jokowi juga melantik Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan POM. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial soal dugaan pencatutan NIK KTP untuk dukungan paslon Gubernur Wagub Jakarta jalur persorongan. Meski NIK-nya terdaftar mendukung, data yang tercatat di KPU berbeda. Kabar terkait pencatutan NIK untuk mendukung paslon perseorangan dalam Pilgub Jakarta tersebar di media sosial. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan NIK KTP milik dua anaknya juga dicatut sepihak. Tidak hanya keluarga Anies, warga lain juga menjadi korban. Ika Supriyani, warga Sawah Besar ini terkejut saat melihat data bahwa NIK-nya digunakan untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Kaget banget gitu pas dilihat KTP nomor NIK saya sama, tanggal lahir, tahun bulannya sama, cuma namanya yang nggak sesuai sama nama saya. Menanggapi isu tersebut, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan masyarakat bisa mengadukan keberatan ke Bawaslu karena tahapan verifikasi sudah selesai pada Mei dan tanggapan masyarakat pendukung pada 26 Juli lalu. Masyarakat dapat melakukan pengaduan ya kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta supaya bisa kami tindak lanjuti. Tadi juga kami sudah komunikasi, teman-teman dari Bawaslu DKI Jakarta sudah membuka posko aduan dan juga hotline untuk WhatsApp, di mana masyarakat yang merasa namanya dipakai atau identitasnya digunakan sebagai pendukung namun tidak pernah memberikan dukungannya, ini bisa mengajukan pengaduan ke Bawaslu. Hingga kini Bawaslu sudah menerima lebih dari 70 aduan masyarakat. Bagi Anda yang juga merasa dirugikan, bisa melaporkan ke Bawaslu, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Kota Nusantara menjadi magnet baru di Kalimantan Timur dan mengubah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Penajam Pasir Utara. Rekan kami Henry Aprila dan Damar Wicaksono beberapa waktu lalu berkunjung ke Desa Bumi Harapan, desa terdekat di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Ini dia liputannya. Nah, pemirsa, ini kita akan menuju ke IKN dan memang untuk perjalanan yang kita gunakan aksesnya menuju tol kilometer 13 yang masuk ke tol 38 Samboja. Dan memang biasanya warga-warga atau memang para pendatang dari bandara menuju ke tol Manggar gitu. Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara berjarak 97 km dari Bandara Seping dan Balikpapan. Dengan perjalanan darat, waktu tempuh bisa mencapai 2,5 jam. Namun sejak adanya tol IKN, waktu tempuh ke Ibu Kota Baru Indonesia ini bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam saja melalui jembatan Pulau Balak. Dan akhirnya kami sampai ke Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, satu dari 11 desa di wilayah Ibu Kota Nusantara. Desa ini hanya berjarak 5 km, bisa dibilang paling dekat dengan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dan untuk suasananya kita bisa lihat di sisi kanan hingga sisi kiri ini terlihat sekali suasananya masih asri, bahkan perumahannya juga masih berbentuk dengan ciri khas Kalimantan dan juga ada beberapa suasana alam yang masih menjadi ikonik dari desa ini sendiri. Kami pun bertemu dengan Ketua RT 01 Misno Prasetyo yang sudah tinggal di Kecamatan Sepaku sejak 47 tahun lalu. Mungkin ada perubahan nggak sih dari Bapak sebelum nih waktu dulu sampai sekarang nih Pak? Dengan adanya IKN ini memang perubahannya sangat kelihatan gitu ya. Sangat luar biasa gitu. Ya. Kegiatan di sini kan ya bertani itu aja sih, sawah, kebun gitu aja semua. Hari-hari itu. Lebih ke itu karena memang. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah beda lagi. Sudah mereka sudah buka-buka kedai itu sudah. Ya, sejak ada IKN, Misno yang semula petani tambak lele kini memilih untuk menjadi juragan kos-kosan karena keuntungan yang menggiurkan. Ia membangun 4 kamar petak disewakan 6 juta rupiah per bulan atau bisa juga 500.000 per hari. Banyaknya warga yang datang ke IKN juga menjadi berkah bagi pengusaha warung makan. Salah satunya Ibu Marjanah, pedagang soto Banjar di Desa Bumi Harapan. Ya jauh beda lah, pelanggannya banyak. Ya,
Tidak seperti dulu. Dulu kan kurang orang yang berminat warung-warung. Sekarang banyak orang dari luar ya mampir makan ke sini. Ya harapannya masyarakat sini bisa maju. Dari Praja Pasar Utara, Kalimantan Timur, Henry Aprilia, Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, aksi heroik memanjat tiang bendera yang tersangkut saat upacara HUT RI kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dilakukan seorang siswa yang berhasil memperbaiki tali bendera yang terlilit di puncak tiang saat upacara. Aksi heroik seorang siswa memperbaiki tali bendera yang terjadi saat upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan HUT RI ke-79 ini terjadi di Kecamatan Pumulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Siswa yang juga peserta upacara langsung memanjat tiang bendera akibat tali yang terlilit dan tersangkut di puncak tiang. Aksi dari siswa bernama Muhammad Galang Saputra, siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Nurul Akmal Pancasila, langsung mendapat sambutan meriah. Sebelumnya aksi serupa juga pernah terjadi di tahun 2018 lalu di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Aksi seorang siswa SD bernama Yohanes Andekala alias Joni Kala memanjat tiang menyelamatkan bendera merah putih yang putus viral hingga sempat dipanggil presiden. Sementara dari aksi terbaru ini, Galang yang dipanggil ke atas panggung usai upacara memastikan aksinya dilakukan spontan tanpa imbalan apapun. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, api yang terus berkobar di Pasar Seni Ubud, Gianyar, Bali membuat seorang bule ikut membantu memadamkan api bersama petugas damkar. Aksinya viral di media sosial. Inilah video yang memperlihatkan seorang warga negara asing ikut membantu memadamkan api di Pasar Seni Ubud. WNA asal Prancis ini bernama Alex Lemachel. Alex memberanikan diri membantu petugas pemadam kebakaran karena kemampuan penyelamatan diri yang dimilikinya dan melihat asap tebal yang mengelilingi Pasar Seni Ubud. Inside with the firemen and I just go inside of the truck and I pick up for the material because it was very hot. And after we just go inside in here. Peristiwa kebakaran ini terjadi Sabtu sore lalu. Proses pemadaman berlangsung lama, hampir 8 jam dengan melibatkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, memilih menjadi petani di usia muda bukan perkara mudah. Turun ke ladang di tengah terik matahari dilalui sebagai ikhtiar agar mendapatkan hasil panen berlimpah. Kini berkat keteguhan dan kemauannya serta terus belajar, produksi bawang merah meningkat bahkan sudah mengolah menjadi produk siap konsumsi. Berikut kisah inspiratif dalam Mereka Punya Cerita. Saya Denda Laura Buana, saya adalah seorang petani milenial dari Brebes, Jawa Tengah. Jangan pernah takut menjadi seorang petani, karena negeri kita subur. Alhamdulillah saat ini di Kabupaten Brebes sendiri, menjadi seorang petani milenial tidak lagi dipandang sebelah mata, karena sudah sangat terlihat wujud dari teman-teman petani milenial. Sudah ada hasil, mungkin dulu tidak ada arahnya, mungkin dulu petani milenial hanya dipandang sebelah mata, tapi sekarang alhamdulillah sudah sangat disegani, apalagi kita sebagai petani ngerasa kita tuh keren banget jadi seorang petani. Yang paling menarik dari dunia pertanian itu kita dalam prosesnya ya, kita mulai dari proses penyiapan lahan sampai kita ke proses pasca panen. Kalau di bawang merah itu ibaratnya seperti kita merawat anak kita sendiri. Kita harus selalu setiap hari kita tengok tanaman kita
sudah belum, pemupukannya sudah sesuai belum, kemudian disiram atau tidak, gitu kita harus selalu pantau. Menjadi seorang petani tentu haruslah sangat kuat, apalagi mental yang harus dibangun, karena akan dihadapi dengan kegiatan-kegiatan pertanian, apalagi kalau dapat resiko gagal panen. Tantangan yang paling berat adalah ketika kita melakukan budidaya ataupun pasca panen. Yang pertama adalah produktivitas menurun gara-gara adanya terserang hama penyakit. Bertani ini sangat asik, banyak banget cuannya. Apalagi kalau kita bisa melihat potensi di lingkungan kita, ada potensi apa, dan disitulah kita bisa melihat peluangnya. Dengan semangat dan kreativitas yang dimiliki oleh generasi muda kita, dan juga tentu saja bagaimana anak-anak muda kita sangat adaptif terhadap teknologi, kita dapat bersama-sama memajukan pertanian di Indonesia. Dan tentu saja kita akan dapat menjadikan pertanian ini sebagai salah satu sektor yang tangguh untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara kita. Jangan pernah takut menjadi seorang petani, karena negeri kita subur dan negeri kita sangat kaya. Pemirsa, 2 pahlawan Indonesia hadir dalam film pendek yang menceritakan perjuangan mereka dalam meraih mimpi. Film ini dirilis dalam momen peringatan kehadiran Lifebuoy 90 tahun di Indonesia. Di kanal YouTube sendiri, film ini sudah ditonton lebih dari 1,5 juta penonton dalam 4 hari. Film berdurasi 3 menit ini bercerita tentang perjuangan para pahlawan meraih mimpi dengan dukungan orang tua mereka. Dengan judul 90 tahun Lindungi Anak Indonesia Meraih Mimpi, film ini dirilis berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari awal ya, orang tua yang selalu, khususnya ibu ya, yang selalu menjaga saya, lalu juga yang selalu ada ya dalam situasi apapun. Dan saat saya mungkin lagi sedih, lagi kalah gitu kan, ibu saya, papa saya selalu memberikan semangat, memberikan support. Perilaku bersih hidup sehat merupakan syarat mutlak untuk orang tua meyakinkan bahwa anaknya bisa tumbuh kembang optimal. Cukup dengan cara sederhana. 90 tahun bukanlah perjalanan singkat, dan selama itu pun Lifebuoy terus berupaya menjadi sahabat keluarga Indonesia, memberi perlindungan dari kuman dan menjaga anak tidak mudah sakit. Kami akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk mengedukasi perilaku hidup bersih sehat di Indonesia, khususnya cuci tangan pakai sabun, supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita mendatang akan semakin sehat, gak gampang jatuh sakit. Perjalanan memerangi kuman penyakit masih panjang. Peran orang tua dalam melindungi anak-anak dan mimpi besarnya masih akan terus berlanjut. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Aris Setiawan, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.